Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Yuni Arta Idayani Nainggolan. Saya dari instansi SD Negeri 101791 Petumbak Kampu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan memberikan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan satu-satu memaparkannya. Yang pertama, pemikiran pertama Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungtulodo. Artinya di depan memberikan contoh. Menurut pemahaman saya, pemikiran yang pertama ini, guru bertindak sebagai tiruan sikap baik. Tiruan sikap baik itu dari segi ucapan, dari segi tindakan, dan juga dari segi pemikiran. Nah, oleh karena itu, setiap gerak-gerik guru, perkataan guru, dan juga tingkah laku guru di dalam kelas pastilah akan ditiru oleh anak didik. Nah, yang kedua, ingin madya bangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Menurut pemahaman saya, guru di sini membuat inovasi pembelajaran. Kenapa? Karena seorang siswa bisa saja dalam proses pembelajaran dia menemukan yang namanya kejenuhan, menemukan namanya hambatan-hambatan, menemukan yang namanya kesulitan. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa membuat inovasi pembelajaran supaya dia tetap fokus belajar dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan pendidikan selanjutnya. Yang ketiga adalah Tutburi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan atau semangat. Menurut pemahaman saya, guru diibaratkan sebagai petani dan siswa diibaratkan sebagai tanaman. Pendidikan atau kegiatan pembelajaran itu diibaratkan seperti pupuk dan perawatan tanaman. Petani harus mengenali dan memahami tanaman apa yang dia tanam. Apakah itu tanaman yang menghasilkan buah? Apakah itu tanaman yang menghasilkan umbi-umbian? Apakah tanaman itu menghasilkan dari batang? Apakah tanaman itu yang menghasilkan dari daun? Nah, pupuk diberikan kepada setiap tanaman. Guru di sini harus memberikan atau membangkitkan motivasi untuk terus maju dan berprestasi. Kenapa? Guru harus bisa mendorong siswa, memberikan motivasi untuk terus tidak mudah patah semangat. Sekalipun dia sudah puas dengan apa yang dia dapatkan, di sini guru juga harus bisa membangkitkan semangat siswa untuk terus maju kembali. Kegiatan pembelajaran itu saya ibaratkan seperti kegiatan petani dalam merawat tanamannya. Petani harus tahu mana pupuk apa yang akan dia gunakan kepada tanamannya. Tidak mungkin tanaman yang memerlukan perawatan untuk menghasilkan buah dia berikan untuk perawatan untuk menghasilkan umbi-umbian ataupun untuk menghasilkan dari daun dan batang. Nah, begitu juga seorang guru harus tahu mengenal setiap siswa yang ada di kelasnya. Dia harus mengenali bagaimana sikap, bagaimana kemampuan siswa, bagaimana karakteristik siswa, dan juga latar belakang siswa, supaya guru dapat mengambil tindakan-tindakan apa yang harus dia lakukan kepada siswa. Nah, dari pemikiran pertama ini, yaitu tentang Ingarso Sungtulodo, guru itu sebagai tiruan sikap baik, di dalam tanaman ini juga seorang petani harus merawat tanamannya dengan baik. Apabila si tanaman tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, maka tanamannya juga tidak akan bisa tumbuh sesuai yang diinginkan oleh si petani. Nah, pada pemikiran kedua, guru harus membuat inovasi pembelajaran. Nah, kalau dalam kegiatan menanam ini, si petani harus memberikan inovasi-inovasi juga terhadap tanamannya, yang seharusnya dia biasa menyiram tanaman hanya dengan gayung ataupun wadah. Nah, sudah ada sekarang inovasi-inovasi yang ada di pertanian. Bisa dari irigasi yang semakin canggih, ada juga tanaman yang harus tidak membutuhkan tanah, tapi hanya dari air saja yang sudah diberikan
vitamin ataupun mineral. Nah, inovasi-inovasi inilah yang buat tanaman akan semakin memberikan hasil yang baik dan juga menghasilkan buah yang mungkin lebih dari kita inginkan. Nah, dari pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga ini, Tuk Wuri Handayani, yaitu guru bertindak atau guru harus membangkitkan motivasi untuk terus maju siswanya, untuk terus tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Itu ibarat kalau kita ibaratkan ke dalam kegiatan petani tadi, seorang petani itu juga harus mengenali mana siswa yang membutuhkan perawatan penggemburan, mana siswa yang membutuhkan perawatan tidak usah diberikan pupuk karena masih subur. Nah, disitulah saya mengibaratkan pendidikan ataupun kegiatan pembelajaran di kelas seperti kegiatan petani dengan tanamannya. Nah, saya berharap semoga video saya ini memberikan inspirasi bagi guru-guru lain untuk selalu dapat memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon masukan dan kritik saran yang membangun demi kelancaran saya untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sekian dari saya. Salam guru penggerak. Audio Jungle.